Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lelia, mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang musyawarah yang ada di pemerintahan. Apa sih musyawarah itu? Musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Musyawarah satu di antara hal yang paling penting bagi kehidupan manusia, bukan saja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan dalam kehidupan berumah tangga dan lain-lainnya. Kata musyawarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syawara, yang artinya berunding, urun rembuk, atau mengajukan sesuatu. Dalam tata negara Indonesia dan kehidupan modern musyawarah dikenal dengan sebutan syuro, rembuk desa, kerapatan nagari, bahkan demokrasi. Musyawarah memiliki tujuan untuk mencapai mufakat atau persetujuan. Pada dasarnya, prinsip dari musyawarah adalah bagian dari demokrasi sehingga saat ini sering dikaitkan dengan dunia politik demokrasi. Dalam demokrasi Pancasila Indonesia, musyawarah penentuan hasil dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila tidak ada jalan keluar atau mengalami kebuntuan, biasanya akan dilaksanakan voting atau pemungutan suara. Dari pengertian itu dapat disimpulkan, musyawarah adalah suatu sistem pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang dengan mengakomodasi semua kepentingan sehingga tercipta satu keputusan yang disepakati bersama dan dapat dijalankan oleh seluruh peserta yang mengikuti musyawarah. Itulah sedikit ulasan mengenai musyawarah. Ciri-ciri musyawarah. Yang pertama, dilakukan berdasarkan atas kepentingan bersama. Yang kedua, hasil keputusan musyawarah dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai hati nurani. Yang ketiga, pendapat yang diusulkan dalam musyawarah mudah dipahami dan tidak memberatkan anggota musyawarah. Yang keempat, mengutamakan pertimbangan moral dan bersumber dari hati nurani yang luhur. Tujuan musyawarah. Dalam bermusyawarah ada tujuan yang harus dihasilkan atau diputuskan, yaitu yang pertama, mendapatkan kesepakatan bersama sehingga keputusan akhir yang diambil dalam musyawarah dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua, menyelesaikan kesulitan dan memberikan kesempatan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang sehingga keputusan yang dihasilkan sesuai persepsi dan standar anggota musyawarah. Keputusan yang diambil dengan musyawarah akan lebih berbobot karena di dalamnya terdapat pemikiran, pendapat, dan ilmu dari para anggotanya. Manfaat musyawarah. Yang pertama, melatih untuk mengemukakan pendapat. Yang kedua, masalah dapat segera terpecahkan. Yang ketiga, keputusan yang dihasilkan mempunyai nilai keadilan. Yang keempat, hasil keputusan yang diambil menguntungkan semua pihak. Yang kelima, dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Yang keenam, adanya kebersamaan. Yang ketujuh, dapat mengambil kesimpulan yang benar. Yang kedelapan, mencari kebenaran dan menjaga diri dari kekeliruan. Yang kesembilan, menghindari celaan. Yang kesepuluh, terciptanya stabilitas emosi. Prinsip-prinsip dalam musyawarah. Proses musyawarah tidak dilakukan dengan begitu saja, melainkan harus memiliki pedoman yang wajib ditaati saat melakukan musyawarah. Prinsip-prinsip tersebut yaitu yang pertama, musyawarah bersumber pada paham sila keempat Pancasila. Yang kedua, setiap keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, setiap peserta musyawarah mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengeluarkan pendapat. Yang keenam, setiap keputusan, baik sebagai hasil mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, harus diterima dan dilaksanakan. Yang
5. Apabila cara musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai dan telah diupayakan berkali-kali, maka dapat digunakan dengan cara lain, yaitu dengan pengambilan suara terbanyak atau voting. Contoh musyawarah yang pertama dalam keluarga. Misalkan musyawarah pembagian tugas bersih-bersih di dalam rumah, musyawarah menentukan tempat rekreasi, dan lain-lain. Yang kedua, dalam lingkungan sekolah, musyawarah pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS, musyawarah mengadakan lomba, pemilihan ketua kelas, dan lain-lain. Yang ketiga, dalam lingkungan masyarakat, pembentukan panitia ulang tahun desa, musyawarah pembagian siskamling, musyawarah pembagian jalan desa, dan lain-lain. Dan yang seterusnya, dalam lingkungan negara, rapat anggota DPR, musyawarah merumuskan undang-undang, dan lain-lain. Demikian dulu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.